Siapa sih yang nggak gemes kalau punya kutu rambut? Ah, Pediculus humanus capitis atau kutu rambut ini emang masalah yang sering dialami, terutama oleh anak-anak. Apalagi kalau main sama siapa, terus ganti-ganti sisir gitu ya. Gemes banget, pasti gatel dan ini bisa mempengaruhi siapa aja. Di Indonesia, nah sebenarnya ada obat yang gampang banget diaplikasikan. Tinggal dioleskan ke seluruh kepala selama 1 malam, kutunya bisa langsung mati gitu ya, induk-induknya. Tapi ternyata nggak semua daerah itu mendapatkan akses apotik yang dekat. Jadi nggak semua orang itu seberuntung teman-teman yang dekat sama apotik, yang pengobatannya lengkap gitu ya. Ada banyak sekali daerah-daerah yang lebih gampang cari tanaman tradisional daripada pergi ke apotik. Oke, makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang 5 bahan herbal utama yang terbukti secara ilmiah itu efektif untuk mengatasi kutu rambut. Penasaran nggak? Langsung aja yuk. Yang pertama, daun pandan. Daun pandan ternyata nggak cuma enak dibuat masakan aja atau dicampur ke kue tradisional. Ternyata juga efektif loh untuk mengatasi kutu rambut. Jadi daun pandan ini mengandung senyawa aktif seperti saponin, flavonoid, dan tanin yang dikenal punya efek antimikroba dan insektisida. Tanin ini bekerja dengan cara merusak membran pelindung kutu, menyebabkan dehidrasi, kehausan, dan kematian pada kutu. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan efektif membasmi serangga kecil, termasuk kutu rambut. Aktivitas insektisida ini berasal dari senyawa aktif yang merusak sistem tubuh serangga tanpa menyebabkan kerusakan pada kulit kepala, asalkan digunakan dengan benar. Nah, cara penggunaannya ini teman-teman bisa ngambil 10-15 lembar daun pandan segar, dicuci bersih, lalu dihaluskan menggunakan blender atau ditumbuk, diulek-ulek hingga halus ya. Campurkan dengan sedikit air hangat agar terbentuk pasta. Lalu oleskan secara merata pada kulit kepala dan rambut, diamkan selama 30 menit. Bilas dengan air bersih. Lakukan ini secara pengulangan selama 5 hari sampai kutunya benar-benar hilang ya teman-teman. Oh ya, yang perlu diperhatikan adalah jangan biarkan masker pandan ini terlalu lama di kepala karena bisa menyebabkan kekeringan pada kulit kepala. Lakukan uji alergi juga terlebih dahulu di bagian kecil kulit kepala sebelum diaplikasikan penuh. Karena ada beberapa orang yang bisa mengalami alergi pada daun pandan. Oke. Yang kedua, jeruk nipis atau Citrus autrantifolia. Nah, ternyata jeruk nipis ini mengandung asam sitrat yang bersifat asam kuat. Asam ini mampu melarutkan lapisan pelindung telur kutu sehingga mencegah telur menetas. Selain itu, jeruk nipis juga punya efek antiseptik. Jadi penelitian menunjukkan bahwa pH asam dari jeruk nipis dapat mengganggu siklus hidup kutu rambut dan mencegah pertumbuhannya. Bagus sebenarnya ya si jeruk nipis ini digabung sama daun pandan, tapi kalau nggak ada daun pandan, kalian bisa menggunakan jeruk nipis aja. Caranya, peras 2-3 buah jeruk nipis untuk mendapatkan airnya. Campurkan air perasan dengan sedikit air hangat untuk mengurangi iritasi. Lalu oleskan secara merata pada kulit kepala dan rambut, pijat lembut. Diamkan selama 15-20 menit sebelum dibilas. Ingat, jangan biarkan terlalu lama, lebih dari 20 menit, karena asam sitrat ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit kepala sensitif. Hindari penggunaan jika terdapat luka pada kulit kepala, karena bisa menyebabkan rasa perih yang nggak nyaman banget nih teman-teman. Yang ketiga, bawang putih atau Allium sativum. Bawang putih ini mengandung senyawa alisin yang punya sifat antimikroba kuat. Alisin dapat mengganggu sistem saraf kutu, menyebabkan kutu mati dalam waktu singkat. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih mampu membunuh berbagai jenis serangga kecil termasuk kutu rambut karena sifat neurotoksiknya terhadap serangga. Cara penggunaannya, haluskan 5-6 siung bawang putih hingga menjadi pasta, lalu campurkan dengan minyak kelapa untuk mengurangi bau dan efek iritasi. Ingat ya, harus dicampur dengan minyak kelapa. Lalu oleskan di bagian rambut kalian yang terkena kutu. Diamkan selama 10-15 menit sebelum dibilas. Ingat, hindari pemberian di kulit kepala ya. Karena alisin pada bawang putih punya efek iritan. Jadi,
Dia bisa menyebabkan iritasi pada kulit kepala. Kalau kena kulit kepala, beberapa orang bisa tahan, tapi beberapa orang juga bisa ngerasain panas atau terbakar bahkan iritasi. Jadi benar-benar berhati-hati ketika menggunakan masker bawang putih dan minyak kelapa ini untuk menghilangkan kutu. Oke. Jika kulit kepala terasa panas atau terbakar, segera bilas dengan air dingin. Karena bisa jadi itu adalah efek iritasi dari bawang putih. Yang keempat, minyak kelapa. Ya, minyak kelapa ini bekerja dengan melapisi tubuh kutu dan menyumbat saluran pernafasannya, menyebabkan kutu mati karena kekurangan oksigen. Selain itu, minyak kelapa melembabkan kulit kepala, mengurangi rasa gatal akibat investasi dan pertumbuhan kutu. Penelitian menunjukkan bahwa minyak kelapa punya aktivitas anti kutu yang efektif, terutama jika digunakan secara rutin. Cara penggunaannya, teman-teman bisa menghangatkan 2-3 sendok makan minyak kelapa, lalu oleskan minyak kelapa ke seluruh rambut dan kulit kepala. Tutup kepala dengan shower cap dan diamkan selama 1-2 jam. Lalu sisir rambut dengan sisir serit dan bilas rambut dengan shampoo. Ingat ya, pastikan minyak kelapa ini hangat-hangat aja, nggak terlalu panas saat digunakan. Nanti jadinya rambut goreng ya kalau misalnya panas-panas. Dan jangan biarkan terlalu lama di kulit kepala, maksimal 2 jam. Karena bisa menyumbat pori-pori di kulit kepala dan malah bikin kulit kepala jadi lebih banyak ketombe. Oke? Dan yang terakhir adalah serai wangi. Serai wangi ini mengandung citronella dan geraniol yang punya sifat insektisida. Senyawa ini bekerja dengan cara mengganggu fungsi syaraf kutu dan menyebabkan kematian. Studi menunjukkan bahwa minyak esensial serai wangi punya aktivitas insektisida yang kuat terhadap berbagai jenis serangga, termasuk kutu rambut. Caranya, rebus 3-4 batang serai wangi dengan 500 ml air mendidih. Dinginkan, lalu gunakan air rebusan ini untuk membilas rambut setelah keramas. Biarkan selama 10-15 menit sebelum dibilas kembali dengan air bersih. Hati-hati ya, hindari kontak langsung dengan mata karena bisa menyebabkan iritasi pada mata. Lalu, jika terjadi iritasi kulit, hentikan penggunaan dan bilas segera dengan air dingin. Sebaiknya, aku sarankan sih dicobanya sedikit-sedikit dulu ya, jangan langsung banyak untuk mengetes apakah kalian ada alergi apa enggak pada serai. Oke? Jadi, kesimpulannya, bahan herbal seperti daun pandan, jeruk nipis, bawang putih, minyak kelapa, dan serai wangi ini punya solusi alami dan efektif, murah untuk mengatasi kutu rambut, apalagi bagi teman-teman yang jauh dari akses pengobatan kimia ya. Namun setiap bahan punya efek samping yang perlu diperhatikan seperti iritasi, reaksi alergi, dan harus diwaspadai penggunaannya. Sebelum menggunakan bahan-bahan ini, ingat, lakukan uji coba terlebih dahulu di bagian kecil kulit untuk memastikan nggak ada reaksi negatif. Dengan penggunaan yang tepat dan hati-hati, bahan herbal ini dapat membantu teman-teman mengatasi masalah kutu rambut tanpa efek samping yang berbahaya. Oke, semoga konten aku bisa membantu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.